Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Shalom saudara sekalian, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memimpin hati kami, memberikan hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita membaca satu ayat firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Renungan kita saya beri judul, Apakah saya anak Tuhan? Apakah saya anak Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan evaluatif yang hendak menyadarkan setiap kita tentang siapa kita sesungguhnya. Istilah anak Tuhan sudah sering kita dengar. Anak Tuhan biasa disebut dengan orang Kristen. Seharusnya keduanya identik. Akan tetapi dalam kenyataan sehari-hari, orang yang menyebut dirinya Kristen atau disebut Kristen oleh orang lain belum tentu anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengapa bisa demikian? Secara historis, pemakaian kata Kristen baru muncul dalam Kisah 11 ayat 26, yakni orang-orang yang mengikut Kristus di Antioquia. Merekalah untuk pertama kali disebut Kristen. Sejak saat itu istilah Kristen dikenakan kepada orang-orang yang siap menghadapi penderitaan, bahkan penganiayaan karena Kristus. Namun pada saat ini, kata Kristen dikenakan kepada orang-orang yang secara umum memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, mengikuti kebaktian di hari Minggu. Kedua, memakai aksesoris dengan simbol-simbol Kristen, misalnya tanda salib, nama yang alkitabiah, baju dengan ayat Alkitab, dan lain-lain. Ketiga, mendengar atau menyanyikan lagu-lagu Kristen. Keempat, terlibat dalam kepengurusan gereja dan pelayanan. Kelima, ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja seperti persekutuan, paduan suara, hari-hari besar, dan lain-lain. Keenam, KTP-nya tertera beragama Kristen. Dengan tanda-tanda tersebut, orang itu dikategorikan sebagai orang Kristen. Saudara, sebenarnya poin-poin tersebut sah-sah saja, tetapi menjadi salah jika semua itu dilakukan hanya sebatas kegiatan agama atau religius tanpa iman yang sejati atau spiritualitas. Salah satu penelitian dilakukan oleh Willow Creek Association, hasilnya menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan seseorang di gereja tidak selalu berkorelasi dengan kondisi kerohanian seseorang. Artinya, orang yang tidak memiliki kerohanian yang baik pun bisa memiliki keenam tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Dalam kitab Injil, Yesus pernah menegur orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang munafik karena mereka sekadar pamer rohani atau kelihatan baik di hadapan orang lain, tetapi sesungguhnya tidak percaya kepada Tuhan. Bisa bandingkan Matius 5 ayat 20. Yesus juga menegur orang muda yang punya moral baik, tetapi tidak mendapatkan kehidupan kekal, karena sesungguhnya dia masih terikat dengan mamon atau kekayaan. Lukas 18 ayat 18-24. Yesus juga menegur dengan keras nabi palsu atau hamba Tuhan palsu yang menyebut-nyebut nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengusir setan dan melakukan mujizat. Tetapi Yesus berkata, dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena dia tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Sesungguhnya dia tidak memiliki pengenalan dan relasi dengan Tuhan.
Baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita melihat bahwa menjadi anak Allah tidak hanya mengenakan atribut Kristen. Kalau demikian, bagaimana seharusnya menjadi Kristen? Pastikan bahwa kita sudah menjadi anak Tuhan. Apa tandanya? Pertama, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes pasal 1 ayat 12 yang tadi sudah kita baca jelas menyatakan hal ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi, hanya orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang memperoleh hidup yang kekal. Dalam istilah lain disebut lahir baru atau dilahirkan kembali oleh karya Roh Kudus yang menghidupkan kerohanian yang sebelumnya mati karena dosa. Kedua, memiliki kerohanian yang benar yang ditandai dengan relasi atau hubungan yang benar dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga ciptaan lain. Kekristenan berbicara tentang relasi pribadi yang terus-menerus yang membawa kepada pertumbuhan rohani. Yesus berkata bahwa inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ketiga, apa tandanya bahwa kita adalah anak Tuhan? Menghasilkan buah yang baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sejak awal menurut gambar dan rupa Allah adalah untuk mencerminkan kemuliaannya. Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 7-8. Buah apa yang kita hasilkan? Ada buah kepribadian yang mengacu pada Galatia 5 ayat 22-23, yakni buah roh. Tetapi juga ada buah pelayanan, yang yakni menuntun orang lain kepada Kristus. Saudara, kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya, sehingga Dia, Tuhan, tersenyum dan menyambut kita dengan sukacita. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau kiranya memampukan kami untuk kami dapat mengingat bahkan menerapkan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, terima kasih sudah mendengarkan renungan kita pada hari ini. Kiranya kita semakin bertumbuh di dalam Dia dan Tuhan dimuliakan. Shalom, Tuhan memberkati.